Pemirsa, untuk pertama kalinya survei elektabilitas terbaru dari Indonesia Political Opinion atau IPO menempatkan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di urutan kedua, menyalip pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melorotnya elektabilitas Ganjar Mahfud disebut lantaran paslon yang diusung PDI Perjuangan tersebut kini kerap menyerang pemerintahan Jokowi. Benarkah demikian? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif IPO. Sudah ada Mas Deddy Kurniasyah. Selamat sore, Mas Deddy. Halo, selamat sore. Baik, Mas Deddy sudah bergabung. Mas Deddy, saya akan sambil memaparkan ya hasil survei yang dilakukan oleh IPO. Pemirsa, survei elektabilitas ini dilakukan pada periode 10 hingga 17 November dengan jumlah sampelnya ada 1.440 responden dan tingkat akurasinya 95%, sementara margin of error-nya di 2,5%. Kita akan lihat yang pertama adalah survei soal elektabilitas Capres. Yang menempati urutan pertama hingga saat ini masih Prabowo Subianto dengan 37,5%. Kemudian ada Anies Baswedan dengan 32,7%. Dan di peringkat ketiga ada Ganjar Pranowo dengan 28,3%. Di sini pasti yang paling kontras adalah kenaikan suara dari Anies Baswedan yang bisa menempati urutan kedua di 32,7%. Kemudian kita akan lihat lagi survei berikutnya adalah survei, kita akan kembali dulu. Survei berikutnya adalah survei elektabilitas paslon. Kalau tadi adalah elektabilitas capresnya, sekarang paslonnya. Ini juga menarik karena di survei IPO ini menempatkan Prabowo Gibran tetap di urutan pertama 36,2%, kemudian Anies Muhaimin di 34,1%. Atau bisa dibilang Anies Muhaimin ini sudah menyalip elektabilitas dari Ganjar Mahfud yaitu di angka 27,1% dan gapnya cukup jauh ya, sekitar 7% gap antara pasangan Amin dengan pasangan Ganjar Mahfud. Sampai di sini saya harus tanya dulu ke Mas Deddy. Mas Deddy, apa faktor utama yang membuat elektoral dari pasangan Amin itu berhasil menyalip elektabilitas dari Ganjar Mahfud? Ya, kalau persoalan faktor yang menjadi pengubah begitu ya, atau yang menjadikan kenapa kemudian elektabilitas dari masing-masing kandidat ini mengalami perubahan, saya kira banyak hal. Memang salah satunya yang paling menonjol dalam durasi waktu survei misalnya, terbaru survei IPO sebenarnya di bulan Juni lalu sampai di November, ada beberapa kejadian yang menurut saya perlu juga dimention. Salah satunya misalnya adalah konflik politik yang mengakibatkan bagaimana PDI Perjuangan merasa punya persoalan dengan koalisi Prabowo Subianto. Sehingga peluang masuknya Gibran Rakabuming yang di dalam survei IPO mengalami juga penurunan dari elektabilitas Prabowo secara personal sudah di angka 37%, lalu tiba-tiba turun menjadi 36% ketika bersanding dengan Gibran. Itu saya kira angka penurunan itu sangat mungkin sekali bergeser ke Anies Baswedan maupun ke Ganjar Pranowo atau juga berada di posisi yang menjadi kelompok yang ragu untuk menentukan pilihan. Di sisi lain saya kira Ganjar Pranowo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satunya mungkin ini disebabkan oleh pertama penentuan Mahfud MD. Penentuan Mahfud MD yang semestinya Ganjar Pranowo secara personal itu di angka 28%, begitu Mahfud MD masuk menjadi pasangan justru turun menjadi 27%. Artinya ada penurunan dari sisi pasangan itu. Yang kedua, berkaitan dengan Ganjar Pranowo saya kira banyak hal yang kemudian tidak sinkron. Misalnya Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan sesama kader dengan Joko Widodo, tapi justru melakukan kritik-kritik yang sangat tajam. Sebaliknya di kelompok Anies Baswedan Muhaimin, situasi itu tidak terjadi. Bagaimana keputusan MK misalnya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak melakukan reaksi apapun, dan itu membuat kelompok masyarakat mungkin salah satunya adalah memupuk simpati dan juga empati. Ganjar tidak. Ganjar justru melakukan serangan-serangan, bahkan terbaru juga melakukan kritik yang sangat pedas terhadap pemerintah. Nah, menurut saya yang paling kental nuansanya berpengaruh adalah konflik PDI Perjuangan bergeser kepada konflik Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Padahal Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto ini adalah dua kandidat yang sebetulnya ceruknya sama-sama memperebutkan posisi atau pengaruh dari
Presiden Joko Widodo. Jadi dari banyak faktor saya kira itu yang menjadi penyebab kenapa kemudian Anies Baswedan meningkat. Ditambah lagi propaganda Anies Baswedan yang menurut saya juga cukup masif. Misalnya bagaimana mereka mempromosikan ketika adanya pertemuan-pertemuan dengan keriuhan massa yang luar biasa besar, itu kemudian dieskalasi menjadi gerakan-gerakan yang seolah-olah memang kelompok ini punya euforianya sendiri. Oke. Dalam politik itu euforia semacam itu penting. Semakin ramai salah satu kandidat itu dimunculkan dukungannya, maka akan semakin besar juga kelompok-kelompok yang lain untuk tergiring masuk ke kelompok yang sama, kira-kira begitu. Oke, baik. Mas Dedi, kita akan lanjutkan kembali ya. Hasil survei dari IPO ini juga memotret bagaimana kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Nah, untuk yang puas dan sangat puas, kalau kita total itu ada 49% yang puas dengan pemerintahan Jokowi. Kemudian yang sangat tidak puas, kalau ditambah dengan yang tidak puas itu 48%. Berarti bisa disimpulkan gap antara yang puas dengan yang tidak puas itu selisihnya hanya 1% saat ini. Kenapa bisa demikian, Mas Dedi? Ini saya kira angka yang cukup stabil. Kenapa? Karena tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden itu tidak jauh berbeda dengan tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo sejak 2019. Artinya angka ini sebetulnya adalah angka tetap bahwa kelompok-kelompok yang kontra itu besar kemungkinan masih tetap dan itu cukup besar. Nah, kalau kemudian ini disinkronkan dengan elektabilitas, maka sebetulnya peningkatan Anies Baswedan itu memiliki rasional. Kenapa? Karena tahapan-tahapan mereka meningkat, itu kan ceruk mereka akan fokus pada kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Dan kontra terhadap pemerintah ternyata lebih tinggi dibandingkan yang pro. Sementara yang pro itu diperebutkan oleh dua kelompok tadi itu, Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Sementara Jokowi sendiri sudah berpihak ke Prabowo Subianto meskipun memang belum secara lisan maupun belum secara terbuka menyatakan dukungan. Tetapi kan tidak mungkin Jokowi tidak mendukung Prabowo. Nah, itulah barangkali yang kemudian tingkat kepuasan itu menurut saya sejajar dengan tingkat elektabilitas atau peningkatan elektabilitas terhadap Anies Baswedan. Di sisi lain, semestinya kalau di angka 40 ke atas begitu ya, artinya stabil dengan angka keterpilihan Presiden Joko Widodo 2019, itu artinya publik masih puas dengan aktivitas politiknya Jokowi. Oke. Artinya bahwa tidak ada pengaruh sama sekali dengan tingkat kepuasan itu dengan elektabilitas. Tetap saja orang puas, tetapi belum tentu juga akan memilih kelompok yang didukung oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Mas Dedi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Kita akan juga melihat bagaimana kepuasan terhadap pemerintah Jokowi kalau Ganjar tetap dengan strategi komunikasi yang terus menyerang pemerintahan Jokowi. Padahal Anda sampaikan sebetulnya angka ini sudah cukup baik begitu ya, stabil lah kalau dibandingkan dengan elektabilitas Jokowi pada saat terpilih di 2019. Apakah itu artinya kritik yang dimainkan Ganjar kepada pemerintahan Jokowi itu bisa kontraproduktif terhadap pasangan Ganjar Mahfud? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.